Saudaraku yang terkasih, bersyukur kesempatan yang indah. Kesempatan kali ini kita akan belajar suatu tema yang sangat indah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini merupakan suatu prinsip yang Tuhan tegakkan dalam 10 perintah Allah. Mulai dari perintah yang pertama atau hukum yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapan Dia. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini suatu penegasan yang luar biasa daripada Tuhan, pencipta kehidupan kita. Dia ingin supaya kita hanya mengarahkan hidup kita kepada Dia. Dengan tegas Dia berkata, Akulah Tuhan Allahmu. Berarti tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia. Ini merupakan suatu prinsip yang ditegakkan. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita perhatikan hukum yang pertama ini, maka kita bisa melihat dengan jelas apa yang ingin ditegakkan dalam firman Tuhan. Bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang esa, satu-satunya Allah yang layak disembah. Jadi dengan kata lain bahwa tidak boleh ada Allah lain, atau tidak ada Allah yang lain, atau tidak boleh menyingkirkan Dia lalu menggantikan dengan Allah yang lain. Karena Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah, yang layak kita muliakan, yang layak kita layani, bahkan yang layak kita berikan pujian hormat, persembahan bagi kemuliaan namanya. Kita perhatikan untuk menopang bagian firman Tuhan ini, perhatikan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Penegasan yang luar biasa bahwa Dialah Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang esa. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kemudian menurun kepada keturunan Israel secara keseluruhan. Mula-mulanya Yakub disebut sebagai Israel, tetapi secara penuh ada 12 suku Israel yang memang merupakan keturunan daripada Yakub, yang kemudian mereka harus menyembah Tuhan sebagai Allah pencipta, sebagai Allah yang hidup, yang memang tidak ada yang lain selain daripada Dia. Dengan kata lain, ketika Dia berkata, Akulah Tuhan Allahmu, artinya Dialah Allah yang sesungguhnya, Dialah Allah yang sejati. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia. Dan kita tidak boleh menggantikan Dia dengan Allah yang lain. Bahkan Dialah Allah yang hidup, yang membawa Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Ini menarik sekali yang dikatakan, bahwa Dia bukan hanya Allah mereka, tetapi Dialah yang menuntun hidup mereka keluar daripada perbudakan yang ada di tanah Mesir. Sehingga Dia membawa mereka untuk bisa beribadah kepada Allah yang hidup, meskipun beribadah di padang gurun. Sehingga Musa datang kepada Firaun berkata, izinkanlah mereka untuk keluar daripada perbudakan Mesir ini dan beribadah kepada Allah di padang gurun untuk memuliakan nama Allah. Dan kita tahu bahwa Allah ingin disembah oleh umatnya. Dan Allah yang sejati adalah Allah yang memimpin umatnya keluar daripada perbudakan Mesir. Tetapi dalam konteks kita sebagai Israel secara rohani, karena kita keturunan Israel secara rohani dari iman kepada Allahnya Abraham, maka
kita anaknya Abraham karena kita terikat pada imannya Abraham. Sehingga kita menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Jadi Allah ingin membangun suatu fondasi kepada kita bahwa dialah yang sentral. Dialah Allah. Dia ingin menyingkirkan Allah-Allah yang lain yang bukan Allah. Dia ingin membawa kita dalam persekutuan dengan Dia. Jadi pusat hidup kita, pusat penyembahan kita, pusat aktivitas kita itu adalah Allah yang sejati. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa begitu banyak orang menyembah Allah. Tetapi Allah yang mana? Allah Abraham yang disembah oleh orang Kristen? Allah Abraham yang disembah oleh orang Yahudi? Atau Allah Abraham yang menurut kepercayaan daripada Islam? Tapi menarik bahwa kita menyembah Allah Abraham yang keturunannya daripada Ishak, kemudian Yakub. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau agama Islam, Abraham, Ismail. Kita tahu bahwa Ismail adalah anak dari Hagar yang adalah budak Abraham. Nah, memahami Allah yang sejati harus kembali kepada siapa yang menyembah Allah itu. Identitasnya seperti apa. Nah, sehingga dalam bagian ini kita bisa memahami bahwa kita menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, dan Allah yang di dalamnya Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kita. Sehingga dengan jelas bahwa Allah itu yang membawa kita dari perbudakan Mesir, atau perbudakan secara rohani, perbudakan dosa. Di dalam agama-agama dunia mengenal pemahaman bahwa tidak ada Allah. Itu pemahaman ateis ya. Mereka berkata Allah tidak ada. Jadi ngapain kita repot-repot menyembah Allah? Ya, saya ingin katakan bahwa kalau ada orang berkata tidak ada Allah, yang pertama berarti secara tidak langsung sebetulnya dia mengakui Allah, hanya tidak mau secara nyata berkata atau mengakui bahwa Allah itu ada. Dan mengakui bahwa Allah itu tidak ada dengan cara pandangan dia sendiri. Dia menolak wahyu Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan manusia. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita. Ya. Kalau Allah tidak ada, ya berarti kita tidak ada. Bagaimana mungkin kita bisa ada, kemudian kita berkata Tuhan tidak ada? Lalu berikutnya adalah Allah tidak menjadi ada karena kita mengakui Dia sebagai Allah yang ada. Tapi Dia ada dengan keberadaan dirinya yang berdaulat. Jadi kita akui Dia, itu tidak membuat Dia menjadi ada. Atau kita menolak Dia, tidak membuat Dia menjadi tidak ada. Nah, dalam bagian ini kita memahami pemahaman ateis itu salah. Jadi Allah ada atau tidak ada bukan karena kita mengakui Dia atau tidak. Tetapi Dia ada ya karena memang keberadaan Dia sebagai Allah yang ada adanya. Bahkan Dia yang mengadakan segala sesuatu. Jadi orang ateis tidak mengakui adanya Allah, tidak masalah. Dia tetap Allah yang sejati. Mungkin saja orang berkata dia bisa hidup tanpa Allah. Tapi ingat, pada hari penghakiman orang tidak bisa mati tanpa Allah. Terutama Allah orang Israel yang ada di dalam kepercayaan kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kemudian turun kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Deisme berkata bahwa Allah itu memang ada, tetapi kemudian Allah itu meninggalkan manusia. Nah, ini pemahaman yang sedikit lebih baik, tetapi menjadi tidak baik. Dia berkata Allah memang ada, Dia menciptakan, setelah itu Dia pergi. Nah, ini juga pemahaman ini salah juga, bahwa Allah tetap ada selama-lamanya. Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita. Karena dengan jelas dikatakan bahwa Dia Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Jadi sesulit apapun kehidupan kita, kondisi apapun yang ada dalam dunia ini, goncangan, kemudian penderitaan,
bahkan gunung meletus, Allah tetap hadir, Allah tetap ada. Nah, kemudian orang dari Ismail berkata, bukti bahwa Allah tidak ada adalah karena begitu banyak penderitaan, sakit, penyakit, kemudian gempa bumi, banjir, lain sebagainya, menunjukkan bahwa Allah tidak sanggup meniadakan itu semua. Sehingga mereka memutuskan berkata bahwa Allah itu tidak ada. Jadi dalam bagian ini mereka juga salah. Dia adalah Allah yang Immanuel, bahkan Yesus berkata Alfa dan Omega, yang awal yang akhir. Dia terus ada dan kekal adanya. Jadi tidak berpengaruh dengan kondisi-kondisi. Nah, dalam bagian ini juga ada pemahaman tentang Allah. Allah itu banyak, itu menurut pemahaman panteisme. Jadi segala sesuatu dianggap sebagai Allah, ciptaan Allah yang lain. Misalnya sapi atau tumbuh-tumbuhan tertentu, hal-hal yang dianggap keramat lain sebagainya. Jadi kalau dia berkata bahwa itu Allah, maka menjadi Allah. Bukan hanya satu. Dan orang bisa menganggap dirinya juga sebagai Allah. Jadi dengan kata lain, yang disebut Allah bagi mereka adalah bisa ciptaan-ciptaan Allah dinaikkan dalam posisi sebagai pribadi Allah menurut mereka. Tapi Allah-Allahan, Allah palsu. Karena mereka menganggap tidak mungkin hanya ada satu Allah, tapi banyak Allah. Nah, pemahaman kita adalah Allah hanya Esa, satu adanya. Tetapi pemahaman Allah orang Yahudi, bicara tentang Allah Tritunggal, mereka memahami secara samar-samar. Bahkan orang Yahudi secara terang-terangan menolak tentang Kristus sebagai Allah. Kalau orang Kristen mengakui Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Allah Putra yang mengerjakan keselamatan, Allah Roh Kudus yang memimpin orang ke dalam keselamatan. Kemudian dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa lah yang melakukan karya penciptaan. Allah Kristus yang melakukan karya penebusan. Allah Roh Kudus yang memelihara umat sehingga hidup di dalam kekudusan. Nah, ini sesuatu yang menarik bahwa tiga pribadi dalam satu kesatuan yang Esa. Itulah Tritunggal. Bagaimana kita bisa mempercayai, memahami, mengimani Tritunggal itu? Ya karena Alkitab yang menyatakannya. Jadi kita percaya bukan karena berdasarkan logika, tetapi berdasarkan percaya, iman kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan iman itu bisa dijelaskan seturut dengan wahyu Allah. Nah, sehingga membaca Alkitab penting secara utuh dan penuh, sehingga kita bisa memahami Alkitab secara penuh, secara utuh. Bahkan memahami Allah secara penuh dan utuh. Jadi dalam bagian ini kita bisa melihat satu pemahaman yang indah tentang Allah. Nah, kenapa kita bisa terus percaya kepada Dia? Ya karena Dia sudah menyatakan diri secara jelas kepada kita. Kecuali Dia tidak menyatakan diri, ya, tetapi Dia sudah menyatakan diri. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, kalau Dia tidak menyatakan diri, yang salah berarti Allah. Tapi Dia sudah menyatakan diri kepada orang Israel, maka tidak ada alasan untuk orang Israel tidak percaya kepada Dia sebagai Allah. Jadi dengan hukum yang pertama ingin menegakkan atau menegaskan suatu prinsip yang sangat jelas, bahwa Dialah Allah, tidak ada yang lain. Ciptaan tidak boleh dijadikan sebagai Allah. Ya, sehebat apapun ciptaan, termasuk manusia, apalagi hal-hal yang lain, sehingga dikatakan tidak boleh menyembah kepada benda-benda di atas langit, yang ada di atas bumi ini, bahkan yang di bawah bumi. Tidak boleh menyembah kepada patung lain sebagainya, karena memang bukan Allah, itu ciptaan Allah. Dan tidak boleh dinaikkan posisinya sejajar dengan Allah, karena Allah yang tertinggi, manusia di bawahnya, ciptaan yang lain ada di dalam penguasaan manusia yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola dan memeliharanya. Dan kita diberi hak istimewa atau anugerah khusus untuk mengenal Dia. Ini menarik, ketika Dia berkata akulah Tuhan Allahmu, berarti kita diberi hak
yang istimewa untuk bisa mengenal Dia, untuk bisa percaya kepada Dia, untuk bisa menyembah Dia. Nah, bahkan untuk bisa melayani Dia. Ini hak istimewa ini tidak mungkin diberikan kepada yang lain. Ini diberikan kepada manusia. Nah, ini sesuatu yang sangat indah sekali. Sehingga harusnya hidup kita dipakai untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang mulia, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa kemampuan kita, baik melalui tenaga, pikiran, bahkan melalui karya-karya kita, kita bisa lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Allah yang asli adalah Allah yang menyatakan diri, ya. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, berarti dia menyatakan diri bahwa dialah Allah. Tapi Allah yang palsu, diam, bisu, nggak mungkin ngomong. Kita nggak pernah melihat patung ngomong sampai hari ini, ya. Kemudian ciptaan yang lain tidak pernah berkata bahwa dirinya Allah. Dan orang yang sadar tentang dirinya bahwa dia adalah manusia, tidak mungkin mengakui dirinya sebagai Allah. Bahkan tidak mau menantang Allah, bahkan hormat terhadap Allah. Nah, itu manusia yang sejati. Sehingga Allah yang asli adalah Allah yang mencipta. Dia cipta segala sesuatu. Jadi berhak nggak dia berkata bahwa dia adalah Allah? Berhak. Dia yang menebus manusia, sehingga dia memiliki kita. Dialah yang memberikan wahyunya. Jadi dia mencipta, dia menebus, dia memberikan wahyu sebagai penuntun, pedoman bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mempunyai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kitab-kitab dengan jelas dituliskan. Di sana bicara tentang keberadaan Allah dan karya-karyanya. Nah, mengapa 10 hukum itu penting? Ya, karena memang 10 hukum ini diperlukan oleh kita. Supaya kita tahu apa dan kepada siapa kita percaya. Supaya yang menjadi nilai standar bagi kita bukan berdasarkan, oh saya mengakui dirinya sebagai Allah, atau mengakui dia sebagai Allah. Tidak. Tapi memang bukan karena kita mengaku atau tidak mengaku. Dia harus dengan jelas berkata bahwa dia adalah Allah. Jadi secara etika tertinggi adalah dia berhak berkata bahwa dia adalah Allah. Dalam bagian ini kita bisa mengenal dia sebagai Allah yang sejati. Dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin mengenal dia sebagai Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Perlu Allah menyatakan dirinya. Ini yang dinamakan wahyu khusus. Wahyu khusus dan ada pekerjaan Roh Kudus sehingga kita boleh mengenal dia, Allah yang sejati. Supaya menjadi pengingat bagi kita, menjadi pembatas bagi kita, supaya mengatur kita, supaya menghakimi kita. Kalau kita menyembah kepada Allah lain, maka ada hakim kan? Yaitu perintah ini yang menghakimi kita, bahwa tidak boleh menyembah Allah lain. Dan mempersiapkan kita untuk menerima Injil. Karena Allah itu akan menyatakan kehendaknya bagi kehidupan kita. Ketika kita sudah mengenal dia, maka kemudian dia menyatakan kehendaknya, kita boleh mengenal Injilnya. Kalau orang sudah tidak mengenal Allah, sulit untuk membuka hati bagi pekerjaan Injil dalam dirinya. Nah, sehingga mempersiapkan seseorang untuk bisa terbuka terhadap Injil yang akan diberitakan. Supaya mengatur relasi kita dengan dia. Jangan sampai terganggu karena ada Allah-Allah yang lain yang kemudian kita percaya selain daripada dia. Berarti hubungan kita dengan Allah terganggu dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengerjakan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah terganggu, maka hubungan dengan sesama pun menjadi terganggu. Maka dia harus menetapkan hukum yang pertama adalah jangan adalah Allah lain di hadapanku. Ya, ini sesuatu yang indah. Karena dia adalah Allah. Ya. Jadi akulah Tuhan Allahmu. Kalimat ini adalah kalimat yang besar sekali. Mengapa? Karena mengatur konsep yang sangat indah. Dan ini keluar dari mulut Allah sendiri ya, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Tapi Allah sendiri mengatakan memang dia ada.
Ini menggugurkan pemahaman daripada ateis yang berkata tidak ada Allah, dan juga menggugurkan pemahaman daripada panteisme atau politeisme yang berkata Allah itu banyak. Waktu kita tahu tentang Dia, maka kita akan mengenal Dia. Ya, waktu kita mengenal Dia, maka kita akan mengasihi Dia. Waktu kita mengasihi Dia, kita akan melayani Dia, dan waktu kita melayani Dia, kita menyembah Dia, dan kita memuliakan namanya. Penting sekali mengenal Allah. Kalau nggak kenal Dia, gimana kita bisa mengasihi Dia? Kalau kita tidak mengasihi Dia, bagaimana kita melayani Dia? Ya. Kalau kita tidak melayani Dia, bagaimana kita memuliakan namanya? Maka memang ini hal-hal yang sangat penting yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Karena mungkin ada orang berkata, apa untungnya saya mengenal Allah? Ya sangat untung sekali, karena kita tahu siapa pencipta kita. Kemudian berikutnya kita bisa mengasihi, mengenal, melayani, memuliakan namanya. Jadi kita diingatkan bahwa di balik Allah yang sejati sebetulnya adalah Allah-Allah yang palsu. Nah, Allah-Allah yang palsu ini secara singkat nanti tentu saya akan jabarkan di perintah yang kedua atau hukum yang kedua. Tapi secara singkat adalah Allah-Allah yang dibuat oleh tangan manusia, atau Allah-Allah yang ciptaan Allah dijadikan sebagai Allah. Bisa dibuat oleh tangan kita atau bisa buatan tangan Allah yang kita jadikan sebagai Allah. Mengapa orang bisa menyembah kepada Allah yang palsu? Ya karena kedegilan hati manusia. Itu yang dikatakan oleh Roma 1 ayat 21 sampai 23. Karena kedegilan hati manusia, dikatakan meski mereka mengenal Dia, ya mereka tidak memuliakan nama Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Karena degil hatinya. Jadi ada orang yang memang tidak mengenal Allah karena belum tahu tentang Allah. Tapi ada orang yang sudah tahu, tapi karena kedegil hatinya. Nah, tugas kita adalah memberitahukan kepada mereka yang belum tahu. Tapi bagi mereka yang degil, ini menjadi suatu penghakiman bagi mereka. Bahwa mereka sudah tahu, tapi sengaja tidak mau tahu. Dan juga karena pengaruh-pengaruh kepercayaan bangsa lain. Jadi orang bisa menyembah kepada Allah-Allah lain, ya bisa pengaruh karena pengaruh daripada bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain. Jadi kalau zaman dulu adalah bangsa Israel terpengaruh karena orang Asyur, orang Babilonia, orang Media Persia, orang Yunani, orang Romawi yang mereka punya alam sendiri menurut gambaran yang mereka pahami. Kemudian agama-agama lain yang modern yang sekarang ini, mereka punya pemahaman Allah menurut mereka sendiri. Nah, celakanya adalah banyak orang yang tahu tentang Allah yang sejati terpengaruh oleh kepercayaan yang lain. Nah, ini juga sesuatu yang bahaya sekali. Sehingga saya selalu berkata bahwa bagaimana supaya kita tetap mempercaya Allah, beriman kepada Dia, menyembah kepada Dia, dan tidak berpaling atau berpindah ke agama yang lain. Ya bacalah firman Tuhan supaya kita tidak mudah digoyahkan. Ya kenapa ada orang mudah digoyahkan secara kepercayaannya, kemudian pindah agama? Begitu mudah sekali. Karena mungkin dia hanya sekedar pengen beragama saja, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya memang belajar sungguh-sungguh itu membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan ketaatan. Ya, kadang-kadang belajar ya kita harus menguras tenaga kita, pikiran kita, bahkan kekuatan kita. Jadi orang Israel dalam bagian ini diarahkan untuk mengenal hanya satu Allah saja yang benar, dan mereka harus memegangnya dalam kehidupan mereka seumur hidup mereka, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham. Kemudian Allah yang kita kenal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ya Esa, itu yang dikatakan bahwa Dia layak disembah. Jadi kita tidak boleh menambah Allah yang lain, tidak boleh mengganti dengan Allah yang lain. Jadi bagaimana saya tahu itu Allah yang sejati atau Allah yang palsu? Ya, identifikasinya adalah yang pertama,
dia pencipta atau bukan. Kalau dia bukan pencipta atau dia ciptaan, itu Allah yang palsu. Dia bisa bicara atau tidak? Ya kalau bisa bicara berarti dia Allah yang asli. Kalau tidak bisa bicara atau dia tidak bisa melihat, dia Allah yang palsu. Dia bisu, Allah yang palsu. Dia menyatakan dirinya dengan jelas atau tidak? Ya. Kemudian ada orang yang jelas memahami tentang dia atau tidak? Kalau Abraham kan jelas memahami tentang Allah. Ishak memahami tentang Allah dengan jelas. Yakub memahami Allah dengan jelas. Sehingga Alkitab ini bicara tentang Allah secara sistematika dari Kejadian sampai Wahyu, ditulis oleh nabi-nabi, kemudian ditulis oleh rasul-rasul secara lengkap, tidak bertentangan. Karena apa? Karena bicara tentang Allah yang asli, Allah yang aslilah yang mewahyukan diri. Sehingga wahyu itu diterima, kemudian ditulis oleh para nabi, para rasul, dan diberitakan oleh mereka secara jelas juga, bukan sesuatu yang samar-samar. Kemudian dia esa atau tidak, dia kekal atau tidak, artinya dia alfa dan omega atau tidak, yang awal yang akhir atau tidak, dia mengatur hukum atau tidak. Nah menarik ya, Allah yang asli mengatur hukum. 10 hukum ini dibuat oleh Allah sendiri. Ya 10 hukum ini kalau kita ringkas maka mengatur 2 hukum. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dan tidak mungkin manusia bisa membuat secerdas itu, seluar biasa itu. Tapi Allah membuatnya supaya manusia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Dan mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Dan dia bicara tentang penebusan, penyelamatan. Itu yang dinyatakan di dalam pewahyuan, bahkan dia sendiri yang mengerjakannya. Nah, Allah yang asli adalah Allah yang berdaulat penuh. Kalau Allah yang palsu tidak berdaulat penuh. Sehingga kalau kita perhatikan ya, secara jujur, kita mau percaya Allah karena apa? Hanya karena dia bisa menyembuhkan? Hanya karena dia bisa berikan kita berkat? Atau memang karena dia Allah yang mencipta kita, Allah yang berbicara kepada manusia, Allah menyatakan diri, Allah yang kekal, Allah yang membuat hukum, Allah yang menebus, dan Allah berdaulat? Kalau bukan ya berarti kita salah menyembah Allah. Kalau iya, ya dia Allah yang sejati. Jadi apa penekanan dari hukum ini? Ya, hukum ini menegaskan bahwa Allah haruslah utama dan nomor 1 dalam hidup manusia. Jadi hukumnya kenapa? Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah kepada Allah yang lain. Ya, kemudian jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini menegaskan kepada kita bahwa memang Allah haruslah yang utama. Posisinya memang ditempatkan dalam perhitungan yang utama dan nomor 1 dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita nothing ya. Bahkan gereja yang besar, doktrin-doktrin yang hebat, organisasi yang luar biasa, kita kerja keras luar biasa, ya hidup kita kosong, tanpa nilai, tanpa makna, bahkan tanpa arah. Tapi karena ada Tuhan di sana, menjadi ada isi. Bahkan menurut saya, kalau kita tanpa Tuhan, itu menjadi hampa, menjadi kosong, menjadi sia-sia. Tapi ada Tuhan di sana, menjadi penuh, menjadi bermakna, menjadi mulia. Mungkin kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi ingat, kita tidak bisa mati tanpa Tuhan. Karena akhirnya kemana tujuan kita? Ya pasti kita akan menghadap suatu penghakiman. Karena kita percaya kepada Tuhan lah, kita mendapatkan suatu pengharapan kehidupan yang kekal. Jadi Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Kemudian apa penekanan dari hukum ini? Ya, hukum ini ingin berkata kepada kita bahwa kita hidup karena Allah dan memang memerlukan Allah, tidak bisa tanpa Allah. Jadi relasi kita harus dibangun. Di dalam relasi yang bertumbuh,
di dalam hidup yang memuliakan nama Allah. Ya. Banyak orang merasa bahwa dia tidak perlu Allah, sehingga dia bekerja tidak melibatkan Allah, hidup dalam keluarga tidak melibatkan Allah, dalam pelayanan merasa mampu, merasa kuat, tidak lagi mengandalkan dia. Nah, ini sesuatu yang bahaya sekali. Karena kita hidup, kita memerlukan dia. Bahkan kita tidak bisa tanpa dia. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Benar sekali. Selamat tidak bisa. Melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Allah tidak bisa. Jadi sentralitas hidup kita, penyembahan kita haruslah tertuju kepada Allah 100%. Ya, bukan kepada yang lain. Jangan menjadikan yang lain pengganti Allah atau lebih utama daripada Allah. Sehingga utamakanlah hidup kita untuk berfokus pada dia, berpusat pada dia. Karena dialah Allah satu-satunya yang benar, ya, yang layak disembah. Ya, kalau bukan dia yang kita sembah, berarti kita sudah keliru ya menyembah Allah. Kita telah salah, kita telah meleset. Ya, kita harus kembali kepada suatu tujuan yang benar, yaitu memuliakan dia. Karena memang tujuan hidup manusia adalah untuk hidup memuliakan dia, menikmati hubungan dengan dia selama-lamanya. Menikmati hubungan dia dalam pekerjaan, menikmati hubungan dengan dia di dalam keluarga, menikmati hubungan dengan dia dalam pelayanan. Waktu kita sudah mengenal Allah yang sejati, maka barulah kita tahu menempatkan Allah sebagai pribadi yang bertahta dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak percaya adanya Allah, kalau kita tidak tahu adanya Allah, bahkan kita menyembah Allah yang lain, bagaimana kita bisa menjadikan Allah sebagai pribadi yang bertahta, yang memimpin kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita? Ya, kalau selama ini kita terikat dengan Allah-Allah yang lain dan kemudian kita sadar bahwa kita sudah menyembah Allah yang salah, ya kita tinggalkan. Ini bukan bicara tentang saya untung atau saya rugi, tapi bicara tentang saya kembali kepada sentralitas yang benar atau tidak. Kalau kita betul-betul kembali kepada Allah, ya saya pikir itulah keuntungan. Ya, hidup adalah bagi Allah. Karena hidup adalah Kristus, dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi dalam hukum ini Allah memperkenalkan dirinya secara langsung kepada umatnya, secara jelas. Ya, saya ingin tegaskan bahwa dialah Tuhan itu, dialah Allah itu. Ya, mungkin di antara ribuan dalam tanda kutip Allah yang diakui, Allah yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan itu, maka yang lain itu Allah yang palsu. Allah yang asli adalah Allah yang menyatakan dirinya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang esa, Allah yang disembah oleh orang Israel. Ya, akulah Tuhan Allahmu, ini identifikasi yang jelas ya, bahkan tegas dan tuntas. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu bersama dengan umatnya, bahwa dia ada, bahwa dia hidup, dia memimpin kehidupan kita sebagai manusia. Jadi mari kita menyembah dia, mari kita memuliakan nama dia. Jangan merusak hubungan kita dengan Allah. Karena apa tadi? Karena Allah ingin menegaskan bahwa waktu kita sudah mengenal dia dengan benar, maka hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terjalin dengan benar. Karena Yesus berkata bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi dia? Kita mengenal dia. Kita totalitas, kita segenap, bahkan tidak tersisa segala sesuatu kita persembahkan kepada dia. Jadi hukum yang pertama ini landasan yang sangat penting dan membuat kita hidup sebagai orang yang beriman, yang memang mengakui Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang hidup, yang maha, yang luar biasa. Jadi sebagai penutup, John Calvin berkata bahwa
Salah satu kebodohan manusia adalah seringkali ya, kita sudah tahu Allah yang benar, tapi sengaja menolak untuk menyembahnya. Bayangkan betapa bodohnya manusia menolak menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu karena kesombongannya. Jadi seringkali kita menolak menyembah Dia karena kesombongan kita. Tapi dia tanpa sadar sebetulnya ditipu oleh setan untuk menyembah ciptaan yang lain. Ya, jangan tertipu oleh setan. Jadi manusia menolak Sang Pencipta cuma ditipu sedikit oleh setan lalu menyembah ciptaan yang lain. Padahal Tuhan berkata, sembahlah aku karena akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi seringkali kita melupakan fakta bahwa Allah adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Dan jangan sampai kita melupakan fakta atau membuang firman atau membuang kebenaran. Ketika Allah mengatakan jangan ada Allah lain, itu karena alasan yang sangat jelas. Karena semua Allah lain adalah Allah yang palsu. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa mengkoleksi Allah yang palsu atau menyembah Allah yang palsu? Itu tidak patut kita sembah. Kita hanya patut menyembah kepada Allah yang asli, Allah yang benar. Sehingga kita mencurahkan pikiran kita mencurahkan pelayanan kita kepada Allah yang benar, kita nggak rugi. Tapi waktu kita mencurahkan segala sesuatu kepada Allah yang tidak benar, kita rugi. Kemudian menyakiti hati Allah. Nah, maka mulai dari sekarang kembalilah kepada Allah yang hidup, dan hiduplah memuliakan namanya dan melakukan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Ingat, jangan ada Allah lain di hadapan Allah yang sejati itu.